Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Satya Ayu Esaningrum dengan NPM 251040394. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Fikih Muamalah, yaitu mereview jurnal. Judulnya, Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah, Jurnal Ilmiah dan Pendidikan, volume dan halaman, volume 1 nomor 1, halaman 40-51, tahun 2016. Penulis, Raja Sakti Putra Harhab. Reviewer, Indi Satya Ayu Esaningrum, tanggal review 16 Desember 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Ada 3. Yang pertama, penelitian kepustakaan atau library search, yaitu mengumpulkan data, membaca, menelaah buku-buku dan artikel dokumen-dokumen. Yang kedua, konteks analisis, yaitu analisa pernyataan ulama yang sedang dikaji. Penulis akan dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari sumber data primer, sekunder, dan sumber data lainnya. Yang ketiga, induktif dan deduktif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dan menambah pengetahuan dalam status hukum multi akad yang belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Hasil penelitian. Secara retailer, akad berasal dari bahasa Arab yaitu daqa'u dik'ah adoko, yang berarti pinjaman. Kata ini juga bisa diartikan tali mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Multi akad mengandung arti seperti akad muqarrab, yaitu akad-akad yang menghimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat penting utama dalam sahnya atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang lainnya. Bisa jadi, akad-akad yang membangunnya boleh jika berdiri sendiri, bergabung dengan akad yang lainnya dalam satu transaksi meskipun beberapa multi akad diharamkan. Tetapi akad ini tetap dibolehkan untuk beberapa transaksi. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Dihalalkan selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Di kalangan ulama ada batasan yang tidak boleh dilanggar karena dapat menyebabkan multi akad itu menjadi hukum haramnya. Antara lain, yang pertama, multi akad yang dilarang karena nas agama. Yang kedua, multi akad sebagai hilah ribawi atau al-inah dan hilah riba fadl. Yang ketiga, multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Selanjutnya, multi akad menurut ulama mazhab. Penggabungan dua akad atau lebih menjadi salah satu akad dalam fikih kontemporer disebut al-uqud, al-muqarrabah, atau akad rangkap atau multi akad. Menurut penggagasnya, akad rangkap adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan sebagainya. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Ulama Makkiyah mengharamkannya multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggunakan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jual, salaf, musaqah, sirkah,
dan qirad. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama yang lain membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Kesimpulannya, multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan diisyaratkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sah syaratnya untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Kelebihan penelitian. Banyak istilah-istilah yang dijelaskan dan hadis-hadis yang dipaparkan juga sudah baik dan sangat membantu dalam memahami multi akad atau akad berganda. Kelemahan penelitian. Tidak memberikan contoh yang jelas atau pengaplikasian multi akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Cukup presentasi dari review jurnal saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.